At Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Bantaran Sungai Gajah Wong dan Sungai Winongo di Yogyakarta menjadi permukiman masyarakat miskin kota sejak 1940-an. Mereka menyingkir ke pinggiran kali karena tak mampu membeli rumah. Puluhan tahun hidup dalam kerentanan karena tak punya alas hak. Hunian yang ditempati jauh dari layak, langganan banjir, dan kumuh. Kemudian muncullah gagasan membentuk paguyuban Kali Jawi sebagai wadah warga Bantaran berembuk mencari solusi bersama. Mayoritas anggotanya adalah perempuan. Jurnalis KBR Mutia Kusumawardani berbincang dengan Ainun Murwani, salah satu penggerak yang gigih di Kali Jawi tentang perjuangan dan capaian mereka. Rapi, tertata, dan asri. Begitulah kesan pertama ketika menyusuri bantaran Sungai Gajah Wong dan Winongo, Yogyakarta. Rumah-rumah di kawasan itu dibangun menghadap sungai. Jalan inspeksi selebar 3 meter memudahkan mobilitas warga. Di bibir kali dibangun dinding penahan tanah atau talut untuk mencegah banjir. Sekitar 1 dekade lalu, kondisi ini berbeda 180 derajat. Selama puluhan tahun, bantaran Sungai Gajah Wong dan Winongo disesaki permukiman padat dan kumuh. Di sanalah Ainun Murwani lahir, besar hingga berkeluarga. Tepatnya di Kampung Notoyudan, Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Rumah semua masuk ke sungai, itu tidak ada pengelolaan limbah, terus pokoknya kualitas hunian kampung itu buruk sekali. Rentan bahaya banjir, bahaya kebakaran, terus rentan penggusuran. Tidak ada pengelolaan limbah, sanitasinya buruk, itu kan memperparah kualitas air. Sirkulasi udara nggak ada, sirkulasi pencahayaan nggak ada, itu kan mengakibatkan penggunaan energi yang sangat berlebih. Rumah-rumah di bantaran kali mulanya dibangun oleh para pendatang sejak 1940-an. Lambat laun terbentuklah perkampungan miskin kota. Orang banyak dulu pendatang mungkin dari Gunung Kidul, dari Kulon Progo yang bekerja di sini, terus mereka nggak bisa mengakses rumah, terus mereka matok gitu di bantaran itu. Terus pembiaran, terus akhirnya dicor semen, terus kok dibiarkan lagi, terus akhirnya dikasih dinding jadi rumah gitu. Selama bertahun-tahun, Ainun menjalani hidup tenang seperti warga lain di bantaran sungai. Namun suatu hari di 2012, batinnya terusik usai menghadiri pertemuan warga dengan LSM Arsitek Komunitas Arkom Indonesia. Ainun sadar ia dan keluarga rentan digusur karena tinggal di lahan sengketa. Kita merasa bahwa ketika permasalahan rumah tidak terselesaikan, keamanan bermukim kita nggak aman, bagaimana kita akan dengan enak mencari nafkah gitu loh. Ketika yang dipikir double-double. Tapi ketika keamanan bermukim kita sudah tercapai, kita tinggal berpikir yang lain. Ainun pun sadar masalah serupa juga dialami warga yang tinggal di pinggiran sungai. Banyak yang senasib sepenanggungan. Tanpa ragu ia menyambut ajakan Arkom untuk bergabung dalam paguyuban Kali Jawi. Kali kan kita di bantaran Kali, itu Gajah Wong, itu Winongo gitu loh. Ainun merupakan penggerak paguyuban yang mayoritas anggotanya perempuan. Kegiatan pertamanya adalah pemetaan kondisi belasan kampung informal di bantaran sungai. 14 kampung informal di bantaran Sungai Winongo dan Gajah Wong. Terus hasil permasalahannya sama. Rumah tidak layak huni, status tanah, sampah, sanitasi, air bersih. Masalah hunian layak disepakati sebagai prioritas utama untuk dibenahi. Namun status legalitas tanah membuat warga sulit mengakses bantuan pemerintah. Akhirnya perbaikan diupayakan secara swadaya dengan cara menabung Rp2.000 per hari. Iuran dikumpulkan per kelompok yang terdiri 10 hingga 15 anggota. Total ada 16 kelompok dari 14 kampung. Waktu itu ada hibah dari Arkom, tapi kami merasa itu nggak cukup kan kalau nggak ditambah dengan tabungan. Akhirnya tabungan 2.000 itu setiap 2 bulan sekali dicairkan. 10 orang kan 1.200.000, ditambah dari Arkom 1.800.000, kita dapat 3 juta untuk renovasi rumah. Selama 20 bulan sebanyak 165 rumah berhasil direnovasi.
Fasilitas publik juga pelan-pelan dibangun atau diperbaiki dari iuran gotong royong itu. 2.000 itu kan untuk apa sih? Beli es teh aja kurang nih. Tapi ternyata dari uang 2.000 bisa menyelesaikan permasalahan dan juga meningkatkan kapasitas perempuan. Ainun dan segenap pengurus paguyuban Kalijawi kian bersemangat. Anggotanya terus bertambah. Pada 2014 mereka mengusulkan model penataan kampung informal layak huni ke pemerintah daerah yang dikenal dengan munggah, mundur, madep kali atau M3K. Nah itu juga kita mencoba untuk membuktikan bahwa di kampung informal di Bantaran itu masyarakatnya juga bisa berdaya, bisa menata kampungnya, bisa membuat sesuatu. Konsep munggah atau naik artinya rumah dibuat naik lebih tinggi dari bibir kali untuk mencegah banjir. Mundur berarti rumah harus rela dipangkas 3 meter untuk jalan inspeksi agar kendaraan seperti pemadam kebakaran dan ambulans bisa masuk. Yang ketiga, madep kali atau rumah harus menghadap sungai. Kenapa kita menghadapkan rumah ke sungai itu kan untuk menjadikan sungai halaman supaya bersih, tidak jadikan pembuangan. Sejak 2015 sebanyak 76 RT mendapat surat keputusan SK Bupati Sleman sebagai kawasan kumuh. Di sekarang semua kampung-kampung informal itu sudah bisa mengakses bantuan atau program dari pemerintah untuk peningkatan kualitas hunian maupun lingkungannya. Keberhasilan ini dicapai setelah melewati onak dan duri. Saat paguyuban baru terbentuk, Ainun mesti mengetuk pintu warga di belasan kampung, meyakinkan mereka untuk sudi bergabung. Di tahun 2012 kita bicara penggusuran diketawain, ditutupin pintu Mbak. Dan di sini nggak ada nih penggusuran. Sampai ada yang bilang, Kalijawi alergi katanya gitu. Pokoknya aku masuk ketuk pintu, terus lihat wajahku ditutup pintunya. Gitu. Terus ada juga yang, itu kan cari proyek, itu kan ini cari uang. Gitu. Membangun kepercayaan diri para ibu dan perempuan di kampung bantaran sungai juga menjadi PR tersendiri. Ya kalau dulu awal ya misalnya aku di kampung A gitu, misalnya ngajakin pemetaan gitu, mereka bilang nggak bisa gitu. Udah Bu, cuma bikin kotak-kotak kok pemetaan, pikiran mereka peta itu kan global. Enggak Bu, ini cuma kita kotak-kotak aja rumah Ibu A di mana, Ibu B di mana, iya gitu aja, cuma bikin denah gitu. Wah biasanya nyekel mundu kayak gitu. Mundu tuh ulekan tuh loh, kon nyekel potelot ya. Gitu. Bagian yang tak kalah rumit adalah mengajak mereka menabung rutin. Ainun sempat disangka menawarkan investasi bodong. Namun begitu hasilnya terlihat, paguyuban yang awalnya hanya 2 kelompok, kemudian bertambah. Kini anggota paguyuban mencapai 300 orang. Sekarang asetnya udah 1 miliar. Jadi simpan pinjam misalnya untuk pendidikan, kalau misalnya ada kebutuhan, ada yang anakku harus bayar semesteran nih, tiba-tiba dia butuh uang 15 juta gitu, dia bisa pinjam di koperasi. Aktivitas Ainun di Kalijawi mendapat dukungan keluarga. Sejak paguyuban terbentuk, Ainun kerap mengajak 2 anaknya yang kala itu masih balita keluar masuk kampung dengan sepeda motor. Satu ku gendong di depan, satu ku bonceng di belakang, pakai tali gitu, ke kampung-kampung gitu. 16 kelompok waktu itu. Jadi udah kayak anggota DPR tuh, tiap hari ada kerjaan dari pagi sampai malam gitu. Pertemuannya ada 16. Ainun sempat diprotes mertuanya karena sibuk berkegiatan, tetapi tidak menghasilkan uang. Aku berpikir keras nih, aku harus ngapain ya supaya aku bisa tetap di Kalijawi ini, tapi aku juga punya penghasilan. Aku jadi sopir Gojek, sekitar berapa ya, 2 atau 3 tahun gitu. Aku jadi sopir Gojek, terus kan bebas nih kalau sopir Gojek bisa kemana aja. Terus kadang taunya mertuaku kan aku Gojek, tapi aku juga nanti ikut rapat di Kalijawi, ikut pertemuan, ikut kegiatan. Rasa lelah memang kadang menyelinap. Namun, Ainun terlanjur cinta dengan dunia aktivisme. Aku sering curhat sama teman-teman, aku kesel, rano dite kayak gitu. Tapi ya Mbak, kayak udah menyatu gitu loh. Jadi aku di rumah juga mikir Kalijawi gitu loh. Kalau orang udah cinta kan selalu kan ingin memberikan yang terbaik kan pasti kayak gitu. Kegiatan sosial itu nyandu gitu loh. Aktivisme itu candu. Kini Ainun memilih total berkegiatan di Kalijawi. Kapasitas dan pengetahuannya makin meningkat. Ia kerap diundang sebagai narasumber, pemateri, dan dosen tamu di berbagai kesempatan.
Memang aku dari dulu, dari sekolah itu aku aktif gitu loh, orang yang suka aktif berorganisasi, ikut OSIS, ikut macam-macam. Jadi ada aktualisasi diri gitu loh dengan adanya Paguyuban Kalijawi ini. Aku senang gitu loh bertemu banyak orang, terus diskusi, terus sharing, terus bahagia banget ketika bisa menghasilkan sesuatu untuk orang lain. Hal yang tak kalah membanggakan adalah Kalijawi bisa menjadi wadah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perempuan warga kampung informal. Ini tuh inisiasi kecil tapi berdampak besar gitu loh. Perempuan hanya dari pemetaan, hanya dari nabung 2.000 tapi bisa merubah kebijakan. Terus setiap bulan kita ada kayak diskusi mengundang narasumber dengan tema-tema yang pemberdayaan perempuan, kesehatan reproduksi. Kalijawi membuka ruang untuk perempuan bisa terlibat aktif dalam pembangunan yang selama ini kan maskulin ya. Paguyuban Kalijawi. Pada awal Maret 2024, Paguyuban Kalijawi meraih penghargaan dalam kompetisi Gaharu Bumi Innovation Challenge kategori komunitas yang digelar Ashoka. Menurut Nani Zulminarni, Direktur Regional Ashoka Asia Tenggara, kompetisi ini adalah strategi membangun gerakan Everyone's a Changemaker, sehingga inisiatif seperti Paguyuban Kalijawi bisa menjadi inspirasi yang lain. Challenge ini adalah salah satu upaya kita untuk menjangkau lebih luas lagi di luar komunitas-komunitas yang udah ada ini, juga untuk memberikan ruang pada komunitas-komunitas ini menyiarkan inovasi-inovasi mereka gitu. Sehingga setelah mereka ikut ini, kita harapkan mereka semakin termotivasi untuk mengajak lebih banyak orang lagi dan bergabung dengan pathway yang udah ada ini. Demikian Saga KBR, saya Mutia Kusumawardani. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.